Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Antri Joko. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Petrus dari program studi teologi kelas 2005C. Pada video ini, saya akan membahas sebuah isu penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu korupsi. Jadi, korupsi itu adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan bagi banyak orang. Nah, dalam video ini kita akan melihat contoh sederhana tentang korupsi dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi, korupsi adalah sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Biasanya korupsi terjadi ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, seperti uang atau fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, korupsi tidak hanya terjadi di pemerintah, tetapi juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seorang menggunakan uang bersama untuk kepentingan pribadinya. Di sini saya akan menunjukkan sebuah adegan video yang berkaitan dengan kasus korupsi di negara kita, Indonesia. Reformasi 1998 dijanjikan untuk menghapus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Katanya setelah itu Indonesia bakal bersih, lebih transparan, lebih adil, dan lebih jujur. Tapi 2 dekade kemudian, indeks korupsi kita justru memburuk. Dan yang lebih parah, korupsinya berevolusi. Sekarang lebih elegan, lebih halus, dan jauh lebih sulit dilacak. Kalau dulu korupsi identik dengan amplop dan uang tunai, sekarang bentuknya berubah. Proyek, regulasi, konsesi, dan kedekatan dengan kekuasaan. Korupsinya bukan lagi sembunyi-sembunyi, tapi sudah jadi bagian dari sistem. Lucunya, orang-orang yang dulu teriak hapus korupsi, banyak yang sekarang ikut duduk di meja yang sama. Seolah reformasi hanya ganti pemain, bukan ganti permainan. Jadi kalau kamu tanya, apakah reformasi gagal? Mungkin bukan gagal, tapi disesuaikan agar korupsi bisa tetap hidup dengan wajah yang lebih sopan. Korupsi di Indonesia itu bukan kebiasaan, tapi warisan. Dari zaman Orde Baru, kekuasaan udah jadi alat buat bagi-bagi. Bukan cuma bagi proyek, tapi juga loyalitas. Yang dekat sama penguasa dapat jabatan. Yang nurut dikasih izin. Yang nolak, ya disingkirkan. Sistem ini namanya patronase. Politik yang jalan bukan karena aturan, tapi karena hubungan. Dan dari situ lahir budaya balas budi. Kalau udah dikasih jabatan, harus balas jasa. Kalau udah dikasih proyek, ya bagi hasil. Masalahnya sistem itu nggak ikut tumbang waktu Orde Baru jatuh. Dia cuma ganti baju, ganti wajah, ganti logo partai. Tapi cara mainnya masih sama. Makanya tiap kali ada pejabat ditangkap KPK, itu bukan kejutan. Itu cuma sejarah yang diputar ulang. Selama jabatan masih dianggap investasi dan kekuasaan masih dipakai buat bagi keuntungan, korupsi nggak akan pernah hilang. Dia cuma pindah tangan dari satu generasi penguasa ke generasi berikutnya. Gimana menurutmu? Apakah korupsi di negeri ini penyakit atau warisan yang sengaja dijaga? Dari video tadi, kita dapat melihat bahwa korupsi dapat merugikan banyak orang. Nah, jika hal seperti itu terjadi dalam skala besar, maka dampaknya akan lebih besar lagi. Jadi, korupsi dapat menyebabkan pembangunan terhambat, masyarakat terjadi miskin, dan kepercayaan kepada pemimpin menjadi hilang. Tentu kalian juga bertanya, di mana yang berhubungan dengan nilai Pancasila? Di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap agama mengajarkan kejujuran dan tidak mengambil hak orang lain. Jadi, korupsi melanggar nilai moral dan ajaran agama karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan karena uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah menjadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian di sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, hubungannya di sini adalah korupsi dapat merusak kepercayaan terhadap pemimpin dan dapat menimbulkan konflik serta melemahkan persatuan bangsa. Nah, kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, di mana pemimpin yang melakukan korupsi berarti tidak menjalankan amanah rakyat yang bijaksana dan bertanggung jawab. Terus sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, korupsi menghambat kesejahteraan dan keadilan sosial,
karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan. Kesimpulannya dari video ini itu adalah korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak orang. Makanya kita semua harus dihindari dari masalah ini. Dengan melalui video ini, saya juga mengajak kalian semua untuk bersama-sama melawan tindakan korupsi dengan cara hidup jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengambil hak orang lain. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih.